Mengapa pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional menjadi rujukan utama? Hukum internasional dan duel. Selamat datang di channel Hukum Internasional dan Duel. Mengapa hampir setiap buku hukum internasional selalu memulai pembahasan dari satu pasal yang sama, yakni pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ketika mendiskusikan sumber hukum internasional. Seolah-olah dari sinilah seluruh sumber hukum internasional bermula. Namun, pertanyaannya, mengapa pasal ini begitu berpengaruh? Pertama, karena pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional tersebut memberi klarifikasi paling sistematis tentang sumber hukum internasional. Di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional disebutkan traktat, kebiasaan internasional, prinsip umum hukum, serta putusan pengadilan dan doktrin. Traktat, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum ditempatkan sebagai sumber hukum internasional primer, sedangkan putusan pengadilan dan doktrin diposisikan sebagai sumber hukum internasional subsidiar. Dalam dunia yang tidak memiliki parlemen global, daftar ini menjadi semacam peta dasar untuk memahami dari mana hukum internasional berasal. Kedua, pasal ini berasal dari otoritas yang dianggap paling representatif dalam hukum internasional, yakni Mahkamah Internasional. Sebagai badan peradilan utama di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, legitimasi Mahkamah Internasional membuat pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional ini diterima luas oleh negara-negara dan para akademisi. Ketiga, pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional berfungsi sebagai titik temu praktek dan teori. Hakim menggunakan pasal ini dalam memutus perkara. Akademisi menggunakannya untuk menjelaskan struktur hukum internasional. Para mahasiswi dan mahasiswa mempelajarinya sebagai fondasi awal. Dengan kata lain, pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional bukan hanya teks hukum. Pasal ini telah menjadi bahasa bersama dalam hukum internasional.
Namun, disinilah kita perlu berhenti sejenak. Apakah pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional benar-benar netral? Untuk menjawab pertanyaan tentang netral tidaknya pasal 31 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, digunakan perspektif third world approaches to international law. Pendekatan ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Pasal ini lahir dari tradisi hukum Eropa dan berkembang dalam konteks sejarah di mana banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin pada saat pembentukannya belum memiliki posisi setara dalam sistem internasional. Akibatnya, apa yang disebut sebagai kebiasaan internasional seringkali mencerminkan praktek negara-negara kuat. Apa yang disebut sebagai prinsip umum hukum seringkali berakar pada sistem hukum barat. Oleh karena itu, pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional perlu ditinjau kembali dalam peta hukum internasional. Pasal ini juga merupakan produk sejarah, sebuah kerangka yang membantu kita memahami dinamika hukum internasional, tetapi sekaligus perlu terus dikritisi. Karena pertanyaan sebenarnya bukan hanya apa sumber hukum internasional, melainkan siapa yang menentukan apa yang disebut sebagai sumber hukum internasional itu. Disitulah hukum internasional bertemu dengan realitas kekuasaan global. Terima kasih.